Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Indrati Agung Setioko, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Negeri Semarang, NIM 4401028080. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 10 materi replikasi virus. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, di sela-sela kegiatan kalian yang hari ini ada pramuka blog, saya meminta kalian untuk belajar biologi dulu, ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, saya meminta kalian untuk melihat di sekeliling kalian. Coba dilihat apakah masih ada sampah yang berserakan, Mbak Mas. Monggo dilihat. Sudah bersih semuanya? Ya. Kalau sudah bersih semuanya, kegiatan pembelajaran akan kita mulai. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas Mas Yuda untuk dibimbing berdoa. Di tempat duduk, siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mas Farid, Mbak Is, Mbak Ladita, Mbak Ria. Oke, semuanya hadir ya. Semuanya kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita mengulas materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Ciri-ciri virus dan struktur virus. Ada yang mau menyampaikan mengenai struktur dan ciri-ciri virus? Struktur virus, monggo Mas Alvan. Struktur virus ada bagian pertama bagian kepala, bagian ekor, dan bagian lain dari ekor. Bagian kepala itu adaptasi, di dalam kasih ada asam nukleat atau DNA. Terus ada leher yang panjang itu. Terus di bawahnya itu ada ekor. Di ekor ada seluruh ekor, ada lempeng dasar dan jalur bungsu. Oke, sangat baik ya, sangat baik pengetahuannya ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian saya harapkan yang pertama itu dapat menganalisis mekanisme reproduksi virus yang terdiri atas dua siklus ya, siklus litik dan siklus lisogenik. Kemudian kalian dapat membuat laporan hasil analisis terkait mekanisme replikasi virus dengan tepat. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin melakukan asesmen diagnostik. Silakan dikeluarkan HP-nya. Ya, itu sudah ada linknya. Silakan ditulis linknya seperti itu, dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu maksimal 5 menit. Silakan di
lihat ya, disimak baik-baik videonya. Kemudian nanti kalau video ini tidak kalian menyimaknya tidak begitu baik, barangkali suaranya memang nggak begitu baik ya, di LKPD nanti ada linknya, ada link dan ada barcode untuk masuk ke video yang ini. Silahkan disimak videonya baik-baik. Kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Sebentar, masih ada. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk-batuk bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita ditutup dari terkena percikan darah dan cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama itu mulai bekerja. Pertama-tama, paru protein corona ini akan nempel di paru-paru dan lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah, virus corona itu perampok. ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu dia nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan dibuka dan sampingnya tertutup bebas. Dia akan menarik inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang terinfeksi dan dihina ini selanjutnya akan bergerak untuk membunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan menghack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Dan ternyata mimpi buruknya ada di selanjutnya. Ya, ketika virusnya udah menuduhi paru-paru kita, sistem imun kita bakal merespon ibarat polisi dan tentara yang muncul ke tempat kejadian perkara. Terus gimana ya? Si virus corona jadi mimpi buruk yang bisa ngalalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, lawan, dan pelana jadi senjata mengatur. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini cuma beberapa hal. Karena kalau sistem imun kita kuat, sama ada senjata aktif virus corona. Tapi terkadang tubuh kita dan kalau begitu efeknya bisa parah, kita bisa kena radang paling akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berpisah. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakal susah dan hidup kita ada di tahap yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara untuk berkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat yang sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita yang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itu masalahnya. Bagaimana sih virus corona masuk ke tubuh manusia? Ya, seperti yang kita tahu, virus corona pertama kali dulu ditemukan di mana? Cina. Awalnya dari apa? Ada yang masih ingat? Mungkin pernah membaca berita-berita dari apa? Dari hewan, dari kelab. Kok bisa sampai ke manusia? Gimana ya? Kenapa ya? Seperti yang kalian ketahui, yang namanya virus itu bisa hidup kalau pada sel inang atau sel yang di
hidup. Ya, dia bisa hidup, dia bisa bereproduksi kalau ada sel inang. Sel inangnya apa? Bermacam-macam. Kalau yang selama ini dipelajari biasanya kan sel inangnya bakteri. Nah, sekarang karena kita mempelajari mengenai virus corona, sel inangnya adalah manusia. Nah, di dalam virus kan itu ada yang namanya materi genetik, ya. Materi genetik itu ada DNA dan RNA. Kenapa virus itu bisa memperbanyak diri? Karena nanti DNA atau RNA-nya mengendalikan seperti itu ya. Nah, itu yang nanti kalian akan diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Oke, sekarang silahkan berkelompok ya. Kelompoknya sudah kita bagi ya, sudah kita bagi kemarin. Silahkan untuk berkelompok ya. Jadi kelompok 1 saya bacakan barangkali lupa ya. Kelompok 1 ada Mas Fare, Mbak Wis, Mbak Radita, kemudian Mbak Syarifat, Mbak Meli. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Helian, Mbak Ate, kemudian Mbak Nafisa, Mbak Nanda, kemudian Mbak Wiwit. Kelompok 3 ada Mbak Lowisha, Mbak Hasna, Mbak Nabila, Mas Yuda ya. Kelompok 4 ada Mas Dar, Naila, Kuliatul, Mas Alvan dan Mbak Lia. Silakan untuk berkelompok. Ya, silakan untuk berkelompok. Kalau di jawaban di LKPD di tabelnya tidak muat, silakan dijawab di belakang semua. Ya. Oke, silakan didiskusikan. Saya kasih waktu maksimal 30 menit. Ya, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan. Kemudian kemarin saya suruh untuk membawa kertas manila. Barangkali ada yang mau membuat daur atau siklusnya untuk presentasinya biar lebih baik. Bawa ya. Oke, silakan untuk dikerjakan. Maksimal 30 menit. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 nanti fokusnya ke siklus atau daur litik. Kalau kelompok 2 dan kelompok 4 nanti ke daur lisogen ya. Kalau mau menggambar untuk daunnya, barangkali ketika nanti presentasi menjadi lebih jelas, silahkan diperbolehkan.
dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya, yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun di LKP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan diskusi kami mengenai siklus litik, kekurangan, kelebihan, serta perbedaan dan persamaan antara geolitik dan isogenik. Yang pertama yaitu tentang geolitik. Proses yang pertama adalah adsorpsi. Pada tahap ini, virus menempel pada permukaan dinding membran sel inang. Proses yang kedua adalah injeksi. Pada tahap ini, virus melakukan penetrasi pada membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma. Yang ketiga adalah proses sintesis, menghasilkan komponen-komponen virus. Yang keempat adalah proses perakitan. Kapsid yang berpisah-pisah akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Yang kelima adalah proses lisis. Virus akan mengeluarkan enzim lisosim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Adapun kelebihan geolitik yaitu pertama tahap adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan dan lisis lebih cepat. Kedua, membentuk interferon ketika diinfeksi oleh virus. Interferon adalah protein alami sebagai respon tubuh dalam melawan senyawa berbahaya. Dan kekurangan geolitik yaitu siklus litik lebih berbahaya karena dalam siklus ini virus menghancurkan sel inangnya. Di video yang tertera di LKPJ ini ada pertanyaan yaitu bagaimana cara virus corona menyerang tubuh manusia dan berkembang biak di dalamnya. Jadi virus corona menginvasi tubuh dengan cara menempel di sel-sel tubuh kita. Lalu virus corona itu akan menyuntikkan RNA-nya dan mengubah sel tubuh menjadi virus juga yang akan memproduksi kembali dirinya sendiri menjadi lebih banyak virus. Sekian dari kami, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Adakah dari kelompok lain yang ingin ditanyakan? Mengapa siklus litik menghancurkan sel inang? Proses apa yang terjadi? Boleh ambil HP nanti bisa browsing ya. Ada pertanyaan dari Mbak Naila ya tadi. Kenapa siklus litik dapat menghancurkan sel inangnya? Terus apa proses yang terjadi di dalamnya? Izin untuk membuka artikel. Silakan, dipersilakan ya.
izin dijawab dari pertanyaan ini. Proses itu terjadi pada tahap bisnis di mana prosesnya adalah induk virus menghasilkan enzim lisosim. Dengan enzim tersebut sehingga sel mengalami perubahan. Virus baru mulai berubah. Oke, ada sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Barangkali ada kelompok yang mau bertanya atau menguatkan atau apa? Silakan. Kelompok yang lain. Jadi tadi sudah disampaikan kelompok satu yang mengenai daun litik, dan ada pertanyaan juga dari Mbak Naila, mengapa daun litik itu menghancurkan sel inangnya? Sudah dijawab, kenapa jawabannya? Karena sel itu menghasilkan enzim lisosim untuk mengeluarkan lisosim. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau menguatkan atau apa? Sudah cukup? Oke, izin menguatkan. Silakan. Mbak siapa ya? Sel inang hancur dan mati karena terbentuk anak virus atau virion akibat dari sistem pertahanan sel inang yang kurang kuat. Oke, jadi saya itu menguatkan jawaban dari kalian ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Gak ada? Cukup? Oke, kalau sudah cukup silahkan ditutup. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan mengevaluasi sedikit ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 secara umum sudah sangat baik mengenai siklus litik dan siklus lisogeni. Replikasi virus ada 2 cara ya. Yang pertama siklus litik. Ya, siklus litik ini saya singkat apoptosis. Ya. Yang pertama absorpsi, menggunakan virus pada reseptor sel inang. Jadi yang ditempeli oleh virus namanya adalah reseptor. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian penetrasi. Ini selubung ekor berkontraksi menghasilkan enzim lisosim ya, membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetik yang dapat berupa DNA maupun RNA melalui lubang tersebut. Kemudian ada fase sintesis. Ini pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA dari sel inang. Kemudian fase perakitan, tadi kan bagian-bagiannya dibentuk masuk tidak beraturan, itu ada kepalanya di sana, kakinya di sana, ya. Nah itu dirakit menjadi virus-virus baru. Ya. Virus yang baru itu dinamakan sebagai virion. Kemudian yang terakhir ada fase lisis. Ini pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisosim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Itu ini kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada siklus lisogeni. Ini tadi yang pertama ada absorpsi, sama ya. Kemudian penetrasi juga hampir sama. Kemudian yang ketiga ada penggabungan. Asam nukleat dari virus yang telah menembus sel inang kemudian akan menyisip ke asam nukleat sel inang. Tahap penyisipan tersebut kemudian akan membentuk protein. Kemudian tahap pembelahan. Sel inang yang telah disisipi ini kemudian melakukan pembelahan. Ya. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan. Dan siklus ini pun akan kembali berulang sehingga sel yang memiliki profag itu menjadi jumlahnya yang sangat banyak. Kemudian tahap sintesis ini seperti tadi ya, pembentukan asam nukleat
dan komponen-komponen virus, kemudian fase perakitan, terakhir fase lisis. Nah, tadi kenapa virus COVID itu bisa masuk ke tubuh manusia? Jadi mantai genetik dari COVID itu kebanyakan itu adalah RNA, ya. Kebanyakan itu adalah RNA. Jadi RNA dan asam aminonya itu mudah bermutasi, ya, sangat mudah bermutasi. Jadi kalau kalian kenal yang namanya COVID itu kan ada COVID, ya, ada corona, yang ada COVID tipe Delta, tipe Omicron dan lain sebagainya, itu karena bentuk mutasi dari virusnya. Seperti itu. Kemudian mutasi virus ini merupakan siklus yang biasa terjadi pada evolusi dari virus. Virus yang bermutasi biasanya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jadi dia akan lebih resisten. Nah, ini juga berpengaruh terhadap proses pengadaan dari vaksinnya. Jadi vaksinnya itu juga harus menyesuaikan dari mutasi virus tersebut. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Mas Yuda. Berdiri boleh. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah perbedaan komponen-komponen dari daur litik dan lisogenik. Daur litik terdiri dari beberapa fase, yaitu absorpsi, injeksi, fase sintesis, replikasi, perakitan, dan lisis. Dan untuk fase pada daur lisogenik secara umum hanya ada 3 fase, yaitu fase penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Namun fase pada daur lisogenik dapat menjadi fase litik jikalau dalam keadaan tertentu. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel inang, namun pada daur lisogenik, virus tidak akan menghancurkan sel inang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yuda yang telah menunjukkan ini ada lembar refleksi. Silakan untuk dikerjakan maksimal 5 menit. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, dimulai sudah. Simpulkan jadi satu. Ya, dan APD-nya itu nanti. Ya, dan APD-nya juga dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan. Oke, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian akan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sudah menyiapkan asesmen formatif di Kuiper. Silahkan dibuka. Ya, di situ nanti sudah ada coding, sudah ada peringatannya bahwa dari guru sudah memberikan silahkan dibuka Kuipernya. Masih ingat sandinya? Ya, di situ ada 20 nomor. Terserah mau yang di gerombolan, mau yang di langsung di apa, kayak aplikasinya juga bisa.
dikerjakan sendiri-sendiri ya. Cuma jangan cumekan, dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Ya, tugasnya susah banget. Tugasnya karena minggu depan kita akan mempelajari mengenai peranan virus ya, yang menguntungkan maupun yang merugikan. Maka saya akan memberi tugas ke kalian untuk mempelajari mengenai peranan virus baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ya. Silakan untuk dipelajari agar pembelajaran kita pada minggu depan itu lebih mudah karena kalian sudah paham, sudah memahami paling tidak ya ada dasarnya. Oh iya, tentang peranan virus yang merugikan nanti menimbulkan penyakit ini, yang menguntungkan nanti bisa digunakan untuk ini. Ya, silakan untuk dipelajari ya. Oke? Oke, kalau sudah pembelajaran saya cukupkan sekian. Terima kasih. Ya. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.